Taklim remaja. Gue Islam, gue keren. Yang kalau ngomong English enak banget. Kalau kita mesti mikir. Ada yang fluent juga in English. Kakak, tapi bener nggak kalau English itu harus dipakai dulu buat latihan? Bukan dipakai dulu, dipakai selalu buat latihan. Yes, In debate, ngobrol, bahkan sama your sisters. Ada dua sistersnya atau satu atau sendiri di rumah. Biasanya kalau punya kamu maksudnya, kamu punya adik, kakak? Punya Adik. Nah biasanya ajak adiknya, bahkan kalau debat itu pakai bahasa Inggris. Itu biasain banget, nanti kebiasaan ya kak. Nanti grammar lupain dulu katanya, nanti baru latihan lagi sama yang lebih jago pas sudah gede. Kamu akan bisa bicara 3 bahasa bahkan. sekolah pakai bahasa Inggris. Nah, sekolah pakai bahasa Inggris. Iya, sama ada di rumah. Jadi kadang gini, kalau kita ngobrol santai, bahasa Inggrisnya nggak kepake. Tapi ketika di rumah, wah, bagi-bagi makanan di rumah, rebutan selimut, tukeran baju in English. Itu English kamu bakal bagus banget. Terus nanti tinggal dibenerin grammar pas gede. Terus di sekolah rata-rata SD TK. Jadi belajar juga mufrodat Arab. 3 bahasa guys. 3 bahasa. Karena ilmuwan zaman dulu 4 bahasa. Rata-rata anak-anak muda zaman dulu umur 17-an udah bisa sekitar 4 bahasa. Waktu dulu di Baghdad kan ada bahasa Arab, ada bahasa yang mirip dengan bahasa Azerbaijan. Inggris belum ada dulu. Bahasa Yunani sama bahasa India. Jago banget mereka. Makanya mereka kan ilmuwan semua. Tapi sekarang kita jarang baca buku, kita jarang bisa duduk belajar lama. Ngomongin buku apa yang terakhir teman-teman baca habis dari awal sampai depan? Dan kapan? Pikirin ya. Kalau ada buku yang habis bulan kemarin, dalam 1 bulan bukunya habis, kamu keren. Setiap bulan 1 buku, kamu keren. 2 bulan 1 buku, tetap keren. 3 bulan 1 buku, tetap keren. Tapi banyak yang udah setahun gak baca buku, kecuali buku paket. Buku tuh macam-macam ya. Ada yang bentuknya textbook, ada yang novel boleh. Ada yang baca Percy Jackson, ada yang baca 5 Sekawan kalau zaman dulu tuh aku. Ada yang baca Goosebumps, ada yang beli lagi kemarin Kak Dimas ke Gramedia, ada yang klasik, ada yang komik, ada yang suka baca Conan. Nah, itu oke. Belajar baca. Jadi teman-teman pintar. Kenapa sekarang ngomongin tentang kepintaran? Karena aku mau ngobrolin sesuatu yang membutuhkan kepintaran. Ini memahami ini mesti agak pintar nih. Bukan agak ya kak. Tadi udah dibahas, mesti pintar. Ini bukan pemahaman yang biasa-biasa aja. Kita akan run through satu persatu sampai kamu ngerti, oke? Oke, supaya berkah kita sama-sama bacain lagi surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, pintarkanlah kami. Ini susah nih. Bismillah ya, sama-sama yuk. Ya Allah, pintarkanlah kami. Ya Allah, pintarkanlah kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Mudah-mudahan kita paham ya. Expect the unexpected. Kalau misalnya lagi ngajar gini, terus Kak Dimas mati gimana? Lagi ngajar, lagi ngomong, mungkin nggak? Mungkin. Kamu nggak dijemput ibu kamu? Ibu kamu lupa? Mungkin. Jika kamu stay di sini di Cinta Quran sampai sore, dibawa pulang aja makan Mirza. Mungkin. Detik ini juga tiba-tiba lantai ini kebuka, krek, taunya di bawah kita lava, volcano yang nggak pernah aktif, cuman karena suaraku tiba-tiba jadi aktif. Nggak, itu nggak mungkin. Tapi ada kemungkinan kan di bawah kita tiba-tiba
tanahnya kena gempa terus belah? Mungkin. Cuman ada sesuatu yang gak masuk akal juga. Nggak tiba-tiba Godzilla datang ke Jakarta Bintaro, nggak. Itu juga enggak. Terus tiba-tiba Kak Dimas di sini berbagi di Senseiya juga nggak mungkin. Ada yang mungkin, ada yang enggak. Oke? Nggak mungkin. Ada kalau cowok kemarin aku pernah dapat cerita, Kak Dimas, aku pernah ngebayangin tiba-tiba katanya, aku tuh masuk ke dalam sekolah bawa senjataku yang dipakai di Valorant. Itu nggak mungkin. Tapi ternyata dia bilang enggak, tapi aku mau beli kok. Ternyata dia bisa dapat di Tokopedia senjata Valorantnya real model dari plastik. Lihat deh, kamu bener-bener nggak expect ternyata ada senjata model Valorant yang dijual di Tokopedia juga. Aku nggak pernah bermimpi ketemu sama Bumblebee dengan ukuran yang real. Ternyata di acara cosplay waktu itu di GBK ada yang real. Jadi kayak 2 kali ini dia pakai foam busa, tapi nggak setinggi aslinya ya, tapi kayak mungkin 4 meter. 4 meter. Dan aku nggak nyangka bisa ketemu Shrek dalam bentuk asli, tahunya juga pakai foam. Nggak sih, dunia ini udah dunia yang wow. Aku tadi di mobil baru ngelihat konten, ada seorang anak anaknya 2 ditinggal sama ibunya, pamit pergi sejam. Dek, titip rumah ya. Sejam kemudian ibu bapaknya pulang jadi mayat. Aku belum baca lengkapnya, tapi aku cuma lihat gitu tadi. Sejam kemudian sudah dibungkus. Sudah dibungkus kan kafan? Iya, ibu bapaknya. Anaknya 2 cewek. Expected. Ibu bapaknya yang meninggal. Nah, aku nggak tahu nih meninggalnya kenapa. Aku belum sempat baca karena di mobil nyopir. Tapi pas lihat, loh, kok ada berita itu? Jadi artinya kamu harus selalu siap-siap. Bukanlah bentar lagi Dajjal turun. Iya kan? Kasus LGBTQ di mana-mana. Kata-kata boti udah merebak kemana-mana pakai SD. Anak SD udah paham. Berita-berita yang tadinya kita orang tua nggak mau kalian tahu. Buka sebentar aja mobile phone, semua berita kebuka. Ngobrol bentar sama temannya, apalagi udah SMP, ya udah habis, sudah semua berita dewasa masuk. Bukankah kalian punya stiker Pak Bahlil di WAG? Pokoknya nanti kalau udah ada WAG sama teman-teman udah pasti ada satu tuh. Cepat banget. Ada kasus, tiba-tiba ada stiker nyawit nih orang, ada di keluar cepat, secepat itu. Jujur janggal, itu stiker pasti punya tuh. Iya, imajinasi itu pasti punya. Jadi cepat banget berita. Jadi kamu tuh terpapar berita yang sama-sama aku. Jadi ini sebuah kondisi yang sekali lagi kamu harus siap-siap. Kamu harus siap-siap dengan sesuatu yang kamu nggak expect. Juga isi kepala kamu banyak banget karena Instagram, TikTok, bahkan semua Google Chrome yang kamu buka, WhatsApp status yang kamu lihat bisa menggambarkan dunia cuma dalam waktu 5 menit. Kamu scrolling aja, kamu langsung tahu kejadian di dunia apapun, baik dari yang kejadian besar sampai yang receh-receh. Nah, kenapa Kak Dimas ngomongin masuknya informasi yang banyak? Karena lihat nih, tolong dibaca dikit ya. Sebagian besar penderitaan itu insecure, overthinking, gak enak rasanya, berasal dari harapannya gak sejalan sama kenyataan. Kamu sering lihat Instagram kan? Paling gampang cewek, paling gampang. Di Instagram, selebgram itu kelihatannya cantik-cantik, mulus-mulus, glass skin. Padahal filternya main, filternya dipakai. Di handphone ada aplikasi namanya Beautify di semua kamera depan. Terus kamu insecure, itu kan menderita teman-teman. Menderita. Kayak ngeliat, ih kok dia cantik banget. Pas kamu ngaca, kok enggak ya? Ngaca di kaca, kok aku nggak kayak dia ya? Once kamu menemukan filter Beautify di handphonemu, kamu nggak akan bisa nggak pakai. Maka kamu juga menciptakan realita yang
nggak bener buat diri kamu sendiri. Boys yang udah SMP lah ya, yang udah kelas 6, yang udah diem-diem punya sosmed atau WA status lah, pasti kamu pernah lihat. Atau jangan-jangan kamu yang posting foto kamu lagi gelap, agak goyang dikit terus lagi gini setengah muka. Kalau cowok ya. Kalau nggak ada temenmu yang fotonya cuma setengah muka tapi kayak goyang-goyang ngeblur gitu. And then ada di hati kamu, keren, gue coba. Jadi ternyata nih, realita, ekspektasi itu bermain banget di dunia media sosial. Ujungnya jadi apa coba nih? Ujungnya jadi jauh banget. Jauh banget. Ekspektasi liburan panjang kali ini, temanku ke Korea, aku pasti diajak ke Korea sama ibuku. Enggak. Bensin lagi mahal, ibu kamu lagi nabung. Lagi, kamu ulang tahun, ekspektasi. Kamu ngelihat sosial media. Di sosial media, kamu ngelihat teman kamu dapat iPhone 17 Pro Max misalnya. Atau kalau enggak dapat Oppo yang baru yang X9 yang Hasselblad. Kamu aku ulang tahun juga, pasti dapat sesuatu. Enggak. Ibu kamu lagi nabung. Pertamax 18.000. Pertamax 16.000, dolar 18.000. Kamu mesti lanjut sekolah. Nabung dong ibu kamu. Bapak kamu juga lagi kerja keras sekarang mempertahankan pekerjaannya. Ekspektasi realita. Cowok-cowok pernah lihat yang nge-gym? Iya dong, pasti ada teman-teman kita yang udah mulai. Dan udah mulai kasih lihat bicepnya. Ekspektasi kamu, bicep kamu kayak gitu, realitanya kamu malas-malasan. Temen kamu yang foto flexing ototnya itu dada 4 kali seminggu, makan dada ayam setiap hari, protein terus, makan telur rebus sarapan bisa 4 sampai 6. Karena kalau mau makan protein itu rasanya enak, kayak mau muntah gitu. Nah, kamu sedangkan di rumah lagi mager, ngelihat postingan itu di WA status sambil kayak bisa kayaknya gue begini sambil tiduran di kasur. Realitanya tidur, ekspektasinya tinggi banget. Ini ngerusak teman-teman. Benar nggak? Dan sekarang kan semua diposting ya. Ada temen-temenku anak kelas 8, kan temenku anak-anak semua ya. Kelas 8 aku punya nomor WA-nya, di WA statusnya dia kayak gini kayak video gitu. Nilainya 98. Pokoknya kan gini, kalau ada sekolah yang habis ujian ya, nilainya tuh dibagi di hari terakhir. Jadi nilainya dimasukin map. Jadi semua nilai ada di situ, IPAS, apa, PAI, semua di situ di mapnya, di posisinya. Jadi dia hari terakhir nggak dapat remedial, terus udah gitu dia keluarin kayak ada nilainya 98 math 98 tuh susah banget loh. Dan dia kayak kayak batuk terus kayak 98. Pokoknya ada yang nonton, wow. Sedangkan yang nonton kagak pernah belajar. Pas dapat nilai keluar 82, itu aja udah ditolong sama gurunya 82 tuh. Aslinya gurunya kayak kasihan banget deh, remedial deh, kasih deh. Makanya suka ada soal pertanyaan itu buat nolong nilai. Coba lihat, kita hidup di dunia yang realita sama ekspektasinya jauh banget. Liburan sekarang di otak teman-teman nih, coba udah punya rencana kan? Iya. Ada nggak rencana? Rata-rata libur, rata-rata tidur. Rencana panjangnya adalah memager seharian. But it's okay, namanya juga liburan. Liburan itu adalah istirahat dari minimal sekolah. Yang sekolahnya berat, tambah les, tambah ini, nanti liburan pasti ada di otaknya memager. Asik, mager. Habis subuh tidur, bangun agak siang, buka laptop di kasur, mandi siang. It's okay. Tapi jangan salahin diri kamu ketika kamu lihat temen kamu selesai liburan tiba-tiba dapat sertifikat English,
tiba-tiba ikut pertukaran pelajar, tiba-tiba udah bikin buku tipis, tiba-tiba sketchnya jadi. Yang tadinya cuma sketch tangan, dia udah sama gambar-gambarnya, tiba-tiba bikin animation, tiba-tiba bikin video. Berarti liburan sekarang dia nggak mager, dia kerja. Ekspektasi realita. Nah ini ngomongin ekspektasi dan realita. Sampai sini paham? Paham ya? Kenapa orang suka stres? Karena ekspektasinya tinggi, realitanya begitu-gitu aja. Aku tanya sama yang udah gede nih, yang udah dewasa. Kakak juga pasti ada ekspektasi menikah kan? Dan ekspektasi menikah ini jadi bias. Ketika masuknya Instagram, lebih ke kayak nikah harus 25, kalau di atas 25 gagal. Ada aja nikah itu harus pakai pesta, ada aja nikah itu harus sama yang sekufu, yang aman dulu, ta'arufnya harus bener dulu, tukeran CV, ya kan? Realitinya ya gak gitu. Susah sekali duduk, susah sekali ketemu calon ta'aruf aja susah kak. Cari yang sekufu aja ya. Realitanya para laki-laki akan menabung terus sampai dirinya nanti merasa mapan dulu baru siap nikah dan lain-lain. Itu yang udah gede. Kak Dimas masih bermasalah nggak di sini? Masih. Apa coba masalah Kak Dimas? Kak Dimas tuh punya anak SMA, satu lagi punya anak yang udah mau masuk kuliah. Kak Dimas, maka ekspektasi Kak Dimas apa? Anakku baik-baik aja, anakku nggak nakal sama sekali. Aku kan ngisi kelas parenting, aku ngomong sama orang tua, aku ngisi kelas anak. Ekspektasi itu apa? Anakku baik-baik saja, nggak nakal. Realitanya nakal. Anak SMA nongkrong di warung, pulang agak malam, find my iPhone-nya dimatiin, nggak ketahuan posisi di mana. Expectation, reality, itu semua katakan. Nih sebelah kanan teman-teman, di belakang ibu-ibu taklim remaja sama masih bermasalah juga di sini. Cuma nanti aku akan reveal di belakang. Kita harus bisa manage ekspektasinya seperti apa, realitanya harus seperti apa. Sampai sini sepakat? Kerasa efeknya? Kita ngelihat ekspektasinya tinggi banget, realitanya turun. Realitanya ternyata nggak begitu. Kemarin ada yang baru masuk SMP tahun ini. Oke, kamu punya ekspektasi kan ketika mau masuk SMP kan? Orangnya baru nih, menyenangkan, masuk toksik semua lagi. Itu tuh paling gampang lah. Oke? Nah sekarang kita ngomongin otak, boleh? Nih, otak. Ini di gulai enak banget. Kalau otak sapi, cari di warung Padang. Dah, otak cie. Otak sapi dipakein gulai, habis ini aku akan makan makanan Padang. Jadi otak itu disebutnya sama para psikolog. Tolong dibaca yang bagian sini, tolong. Mesin prediksi. Mesin nebak. Otak nih nebak. Ini aku matiin dulu nih, ya. Aku gelapin dulu. Coba dari rumah. Waalaikumsalam. Dari rumah ke sini, otakmu nebak kan? Ada berapa orang di sana? Ada temen aku nggak ya? Nanti di sana dingin apa panas ya? Pakai jaket enggak ya? Di sana berapa lama ya? Oh iya, itu yang paling aku. Yes. Di sana sehevan apa sih? Alah, paling di Mas Adista ngomong udah berapa? Kalian udah berapa tahun ikut aku ya? Ada mungkin 4 lah, minimal 4. Asian udah 4-5 tahun ikut aku. Udah kebaca polanya. Dimas ngomong nanti kita menyerap. Udah. Otak kamu tuh terus. Makanya kalau tadi aku masuk pakai baju dinosaurus, kaget kan? Nah, itu siapa? Atau yang datang di sini tiba-tiba Kak Alfa alias Hawariun. Loh, katanya Kak Dimas. Terserah loh. Mau diganti orang di saat terakhir. Otak kita tuh cuma bisa apa tadi? Nebak. Dia mesin prediksi. Coba nebak. Yang paling banyak nebak yang di belakang. Perempuan itu otaknya main banget dan nyambung ke perasaannya. Contoh, ada bestie kamu gak negur seharian. Coba otak kamu nebak tuh. Kenapa ya? Kenapa dia begitu sama aku?
Salah apa aku? Kan aku gak macam-macam ya. Terus udah gitu pas ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Makin nembak lagi kepalanya. Tuh kan bener marah. Padahal emang gak apa-apa, dia sakit perut. Dia sakit perut, malamnya makan sambal setan, gak enak. Kalau cowok-cowok malah nebaknya bukan masalah nebak gitu-gituan. Ya kayak tadi tuh, lama ya. Sampai kapan ini acara? Beresnya kapan? Abisnya makan apa? Otaknya prediksi terus. Dan bahkan kelakuan cowok-cowok malah otaknya nggak bisa dipakai prediksi. Gimana ntar? Itu juga ngaco. Harusnya otak ini dipakai dengan benar, prediksi dengan benar, nggak berlebihan, juga bersiap. Cowok-cowok banyak yang nggak bersiap. Contoh, besok mau pergi camping, siap mah? Ini cowok nih, siap mah? Bawa apa aja? Gimana ntar? Semalam sebelum camping dia baru cari tasnya nggak ketemu. Itu cowok. Karena otaknya gimana ntar? Bukan insecure overthinking, tapi gimana ntar? Udah gitu, set, nyiapin bajunya cuma gini doang di depan lemari. 3 hari, paling 2 baju, 1 kolor kan dibolak-balik. Itu logika laki. Itu logika laki-laki banget. Jadi otak ini bisa dipakai memprediksi masa depan, bisa nggak dipakai. Nggak dipakai prediksi. Kan kalau memprediksi gini nih. Oke, nanti kira-kira di tempatnya Kak Dimas dingin apa enggak ya? Oh, aku bawa kardigan saja lah. Pakai baju cukup tipis. Jadi kalau panas dibuka, kalau dingin dipakai. Pakai kaos kaki tipis biar enak. Tuh cewek itu mempersiapkan. Cowok gimana? Ambil aja dulu nyampe sini. Panas ya? Aduh dingin nih. Ibunya udah ngomong, bawa tempat minum ya. Siapa gampang di sana mah. Di tengah-tengah, haus ya? Coba tadi gua bawa minum. Itu kejadian selalu. Karena otak ini dipakai prediksi, bisa berlebihan, bisa nggak dipakai sama sekali. Cowok-cowok mau ujian gimana? Rata-rata. Kalau cowok-cowok mau ujian, ayo kagak belajar. Tapi balik lagi, ini bukan semua cowok, bukan ya. Tapi nggak tahu kenapa rata-rata. Teman Kak Dimas juga ada cowok OCD banget, insecure banget, ada, tapi nggak banyak. Teman Kak Dimas juga ada cewek santai banget, nggak mikir, nggak rapi, nggak banyak. Ini kita ngomong yang general, oke? Kalau mau ujian cowok-cowok gimana? Yang rata-rata terjadi santai, kan udah belajar. Setiap hari kan belajar di sekolah, aman. Nah makanya otak ini kita harus pakai untuk prediksi dengan benar, ya. Tidak berlebihan, tapi dipakai juga. Bukan gimana entar. Bukan gimana entar. Sampai dari sini paham ya? Kalau mau dicatat tuh boleh tuh. Otak itu dipakai untuk memprediksi, tapi jangan berlebihan supaya nggak cemas, supaya nggak stres, tapi jangan juga nggak dipakai. Aku bahas 2 dulu ya. 2 kasus. Boleh. Ini nih aku buka lagi. Kamu boleh catat. Bahas yang cowok dulu, yang cewek dulu. Cewek. Dan kebiasaannya yang umum ya. Tapi pasti ini ada yang nggak berlaku, tapi ini yang umum. Yang umum. Aku mendapatkan curhat banyak dari cewek tentang hal ini. Dia stres. Karena kenapa? Otaknya terlalu banyak memprediksi dan otaknya berusaha mengatur yang nggak bisa diatur. Bisa jadi playing victim. Contoh boleh? Kalau yang terlalu kepikiran. Contoh yang tadi pertama, aku ulang-ulang terus. Niat aku ngulang sampai 3 kali nih, seperti sunnah Rasul. Kamu gak ditegur bestie kamu seharian. Realitanya bestie kamu sakit perut. Dia hari pertama dan kemarinnya makan sambal setan. Tahu kan keren rasanya kan? Ditegurnya gak mau kan? Atau dia simply PMS saja. Pagi-paginya berantem sama bapaknya dan dia PMS hari itu. Kamu tuh cuma kena imbas. Cuman otak kamu memprediksi terlalu banyak. Kenapa ya? Kenapa ya? Kamu menjadi cemas dan stres. Lagi yang
kebanyakan perempuan lakukan, cemas dan stres karena terlalu banyak mikir. Hari itu hujan, kamu pulang sekolah, sepatu kamu baru, on cloud-nya tuh baru banget tuh sepatu, dan kamu hari itu menggunakan hijab kesukaan kamu yang di weekend mau dipakai ulang karena nggak tahu kenapa hijab kamu hilang. Yang lain, hijab hitam favorit kamu tuh dipakai itu hari Jumat, Sabtu mau dipakai, pulang sekolah hujan, cemas dan stres kan kamu kan, tuh kan hujan kan basah kan, nanti nggak bisa dipakai besok kan semua yang kamu pikirin gagal. Stres itu karena kamu berusaha ngatur yang nggak bisa kamu atur. Kamu berusaha ngatur hujan, menyalahkan diri karena hujan turun. Hujan kan urusannya Allah sama malaikat. Boleh nggak? Stres sendiri terus kan, gara-gara hujan ini semua. Gara-gara hujan kan, hujan mah turun nggak terserah hujan. Nggak bisa nanya dulu ke manusia, wahai manusia, kata malaikat, turun sekarang gimana? Apa 2 menit lagi? Nggak ada pertanyaan begitu. Dan ada yang paling parah, seorang wanita. Aku hitung dulu ya. Berarti dia 22 tahun. Kalau aku nggak salah, sampai detik ini masih nyalahin kematian ibunya. Ibunya meninggal waktu dia kecil. Dan itu kepukul banget dia. Kepukul banget. Sampai detik ini dia udah punya anak. Dan itu selalu keluar dari mulutnya. Aduh, katanya, kenapa sih yang harus diambil duluan tuh yang baik kayak ibu aku? Kenapa gak koruptor aja, kata dia, yang mati duluan? Kenapa gak Netanyahu aja tuh yang mati, katanya? Kenapa ibu aku 20 tahun yang lalu mati duluan? Berarti dia masih menyalahkan sesuatu yang gak bisa diatur. Sampai sini paham, teman-teman? Oke. Dipakai otak kita untuk insecure. Cemas gak? Cemas. Ingat gak terakhir kali kamu cemas dan stres karena keadaan yang gak bisa kamu atur? Ada ya? Kamu telat aja masuk sekolah gara-gara bapak kamu mau BAB. Kan ada bapak kita nih, setiap mau ngantar sekolah ada aja bapak kita tuh, bentar deh, pup dulu ya, anakku udah siap. Ada temen aku gitu tuh. Karena bapak kamu BAB dulu, kamu masuk sekolahnya telat, dan kamu nyalahin semua orang hari itu. Cemas dan stres. Itu yang tadi. Sekarang yang kedua tipenya, yang kagak pernah mikir, gak pernah nyiapin, gak pernah prediksi. Gimana entar? Itu kejadian di camping aku. Nih, tahu sendiri. Yang udah pernah ikut Pathfinder Camp tuh 2. Kamu ikut tuh pernah? Belum. Pathfinder Camp itu adalah camp liburan yang diadain dari 2020. Emang khusus untuk anak 9-12 tahun doang. Yang udah gede-gede udah gak bisa ikut nih. Tapi aku melihat banget anak cowok, dia nggak siap sama sekali. Dia datang terserah dia. Dia datang cuma bawa sendal 1, itu juga sendal jepit. Gak apa-apa kayaknya kita pakai semua. Udah kan trekking nanti naik gunung, bisa putus kan sendalnya. Tenang aja kak, kita barefoot, berdarah kan kena kerikil. Karena dia nggak mempersiapkan diri sama sekali. Ini juga jelek, berlebihan jelek, nggak menyiapkan juga jelek. Yang lebih parahnya lagi, otaknya nggak dipakai mengukur, dan nggak dipakai prediksi. Anak cowok lagi. Perhatiin, ini ada koper. Aku lihat banget soalnya. Dia datang ke aku, kak, aku nggak bisa pakai baju, kata dia. Nggak bisa pakai, bukan katanya. Baju aku basah semua. Kok bisa? Kemarin habis berenang, pakai anduknya bang, basah, disimpan di mana dia? Di koper. Pintar, udah istighfar betul. Aku aja istighfar, astagfirullahaladzim. Terus gimana dong? Nggak tahu. Udah how? Nggak bisa dipikirin sama dia. Nggak tahu. Aku sengaja biarin. Kamu mikir dulu, kamu mau ngapain? Sebelahnya untung ada yang aku bawa baju lebih kok dibawain sama ibuku. Alhamdulillah.
Jadi dia pakai baju yang sama sampai pulang udah. Itu juga punya temennya. Jadi ada dua, teman-teman, cara otak menanggapi realitas itu bisa terlalu dipikirin sampai stres, bisa juga nggak mikir apa-apa, pas kejadian sesuatu stres juga. Kayak si anak tadi, ya dia sebenarnya kayak sok-sokan kayak nggak apa-apa, aman kok, nggak pakai sendal juga, stres kan, cemas kan, karena kakinya tetap kena kerikil. Ini yang paling gampang kejadian, tapi di semua lini dari depan sampai belakang. Kenapa nggak nyiapin seragam dari malam, jadi pagi-paginya stres? Kenapa? Kenapa nggak bangun lebih subuh supaya persiapannya aman? Kenapa mepet-mepet bangunnya? Mepet ke syuruk? Siapin dong dari malam buku, dipersiapkan otak kita memprediksi besok pasti rusuh, jilbab, ciput, kaos kaki, legging. Kalian yang di belakang itu lebih banyak kan? Nggak yang pagi-pagi langsung nyari bongkar sampai ke tiang jemuran. Udah dulu kenapa di jemuran juga nggak ada mah? Ya kata mamanya emang udah disiapin sama mama di bawah. Sampai sini kalian harusnya bilang sama mama kamu, udah gede nggak usah siapin aku lagi. Kalau nanti kamu nggak terbiasa. Pagi stres. Oke, sampai sini paham? Oke, paham berarti bahwa ada sesuatu yang akan terjadi yang nggak bisa kamu prediksi, nggak bisa kamu atur. Maka otak kamu harusnya menyiapkan. Otak kamu mesin prediksi yang bagus. Ini aku udah bilang ini hari ini agak susah ya. Otak kamu tuh mesin prediksi yang benar, bisa nebak-nebak masa depan. Tapi jangan dipakai berlebihan nebaknya. Kamu stres juga ketika sesuatunya nggak berjalan dengan yang kamu mau. Yang kedua, please dipakai juga, jangan nggak dipakai. Kamu kan punya kemampuan prediksi, tapi kalau cowok tadi aku bilang apa? Gimana? Entar. Kalau cewek kebanyakan entar gimana? Overthinking, insecurean. Cowok gimana entar hidup mah. Oke ya. Sampai sini paham? Ini aku belum masuk nih, aku pengen memahamkan dulu. Aku udah bilang nih susah. Lagi, sekarang kita akan belajar dua hal. Sesuatu yang bisa kamu atur, bisa kamu kontrol, kamu kendalikan, dan yang tidak. Silahkan lihat contohnya. Coba lihat. Kita bahas. Ekonomi Indonesia bisa kamu kendaliin? Enggak. Kesehatan kamu? Enggak. Kak, aku udah minum berbagai macam hal tetap flu. Nggak bisa dikendaliin. Kalau virusnya bilang assalamualaikum masuk, kata virusnya assalamualaikum, kata imun tubuh kamu waalaikumsalam, masuk itu virus influenza. Iya. Kamu bisa ngendalin orang lain nggak? Kenapa marah sama kelakuan orang lain? Nggak bisa dikendaliin. Coba yang suka dibully dari kecil, kamu bisa ngendalin orang lain nggak supaya nggak ngomong kamu hitam? Ingat nggak teman kamu yang bilang kamu hitam, kamu monyet? Nah masih ada tuh sampai sekarang. Bisa nggak kamu ngendalin dia? Kagak. Diam kamu, makin seneng dia. Cewek-cewek bisa ngendalin temen yang pick me nggak? Nggak bisa. Kamu bisa ngendalin cuaca nggak? Ya Allah, mundurkan hujan. Tapi malah disamber geledek lu. Dar, kata Allah, minta ke lain selain Allah. Takdir bisa dikendaliin? Bisa nggak kamu ngendaliin diri? Nantinya tiba-tiba kamu meninggal di umur 30, bisa dikendaliin? Kamu tiba-tiba kena penyakit kakinya dan jari kamu harus dipotong di umur 28, bisa dikendaliin? Ini ilmu mahal teman-teman. Aku bocorin rahasia orang tua kamu, boleh? Mau nggak? Mau. Tadi mas setiap parenting
Kak Dimas nanya hal ini gak ada yang bisa jawab, ibu-ibunya. Iya, aku tanya sama ibu-ibu gini, setiap parenting, Bu, bisa nggak ibu memprediksi ujian anak ibu? Sebagian ibu-ibu ngomong, bisa, tapi dia ragu. Enggak sih Kak, nggak bisa ibu-ibu memprediksi kamu akan diuji apa antarnya. Lagi, ibu-ibu bisa memprediksi nggak kamu gedenya jadi apa? Bisa mengendalikan? Enggak, banyak ibu-ibu yang gini, keluarga kita dokter, kamu harus dokter. Anaknya polisi ntar. Keluarga kita semuanya dokter gigi, kamu juga harus dokter gigi. Anaknya mau jadi lawyer. Ternyata Allah bikin kamu tuh punya syakilah yang berbeda namanya, keunikan. Dan banyak bahkan orang tua masih ngobrolin tentang ini takdir. Nanti anakku gimana kalau nakal? Takdir. Dia nggak bisa ngatur anaknya, udah dikasih tahu, tetap nakal dulu. Mungkin nanti hijrahnya di umur 28. Apa dia bisa ngatur anaknya? Aku nggak mau anak aku kena kanker. Kalau kena sel kanker, assalamualaikum, imunnya waalaikumsalam, nyambung lagi. Paham? Ini susah nih. Bahkan orang tua juga nggak bisa nerima. Bahkan ada bapak-bapak debat sama aku. Tapi kan Kak Dimas, kalau kita doanya sama Allah, kita akan dijaga terus sama Allah, kata bapaknya. Aku bilang, iya, Nabi Ayub kena penyakit, diem bapaknya langsung. Padahal Nabi Ayub kan Nabi. Nabi Yusuf masuk sumur, tahu kan lu? Nabi masa masuk sumur? Nggak bisa ngatur. Bapak itu diem langsung. Tapi aku hidupnya soleh-soleh aja, kata bapaknya. Saya soleh, istri saya soleh, kenapa anak saya nakal? Allahu'alam bishawab. Rasulullah aja nggak bisa nolong pamannya. Nabi Nuh bisa nolong anaknya nggak naik ke dalam kapal. Ketinggalan anaknya. Nabi Ibrahim bisa nolong bapaknya. Bapaknya pembuat berhala cuy. Kebayang nggak? Nabi, bapaknya lagi mahat berhala, tak tok. Pak, udah Pak. Diam kamu. Ini pendapatan saya. Karena dia jualan berhala, jualan patung. Dan Kak Dimas, ada pernah ketemu anak yang tiap hari ngapain coba? Dia SD negeri dari daerah Jakarta Barat. Tiap hari ini anak naik sepeda, sore habis sholat asar, nyariin bapaknya yang lagi judi di warung. Dia naik sepeda, Pak pulang, kata ibu, bentar satu game lagi, bapaknya yang judi. Lihat deh, gak bisa diatur ini. Tapi kamu bisa ngatur yang itu. Kamu bisa ngatur nggak supaya nggak stres pagi-pagi sekolah kamu siapin malamnya? Bisa. Seragam siapin semua. Semua hal. Ampe handphone yang harus dibawa, cas dulu malamnya. TWS yang harus dibawa, cas dulu malamnya. Topi yang mau dibawa, semua simpen di satu lemari. Itu namanya usaha. Ada yang punya kucing nggak? Ya. Yes. Kebayang nggak? Kamu numpuk baju kamu di atas lemari. Kamu udah lakukan usaha, udah? Baju buat besok pagi, udah? Jam 4 kucing kamu memutuskan pipis di atas seragam kamu. Cur. Bisa nggak kamu atur? Bisa nggak marah ke kucingnya? Kenapa? Kucing, jawaban dia apa? Miau miau. Dia nggak tahu di kucing. Sama kalau nggak kucing, ayam deh, tiba-tiba masuk nggak tahu dari mana gitu. Ayam, kok ada ayam? Allahu'alam bisa loh. Terus tiba-tiba pup di atas seragam kamu nggak bisa apa-apa. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, usahanya lebih keras. Apa usaha yang lebih keras? Aku pengen ngecek logika teman-teman. Kasusnya kayak tadi persis ya. Yang punya kucing kandangin. Tapi kan kalau mau pup Jajarin BAB di kandang boleh. pasir. Taruh di lemari, good. Ya, kamu betul. Kucingnya dikeluarkan, bagus. Tuh kan, bisa nggak dimaksimalin usahanya? Bisa. Kalau udah masuk lemari, semua barang yang udah kamu siapin,
Bisa kena apa dalam lemari? Najis. Bisa. Dari mana tapi? Cicak, betul. Cicak masih bisa masuk lemari. Tetap kamu harus tahan dadanya kalau ada sesuatu yang terjadi. Ulang lagi masalah seragam. Anak aku kejadian kemarin. Ini aku bongkar cerita anakku sendiri ya. Dia udah SMA kok. Dan dia laki-laki. Malam hari dia udah nyiapin, udah beres-beres lemari. Boys, pernah gak kamu ngeberesin lemari kamu sendiri? Baju keluarin satu-satu kan, disusun ulang. Capek kan? Mantap. Anakku juga gitu malam-malam, udah nyusun, ngerapihin supaya rapi. Dia udah puas. Dia udah puas tuh. Satu yang gak dia lakukan, pintu lemarinya gak ditutup. Dia lemari geser, gerak gitu, gak ditutup. Dia puas, bagus. Seragamnya disimpan juga di atasnya, bagus. Yang dia lupa, kucingnya ada dalam kamar dia. Tapi nggak dipipisin, enggak. Kucingnya naik ke atas ke atas lemari baju, cakar-cakar di situ, seluruh lemari bajunya runtuh. Maka dia bangun pagi stres nggak? Bukan lagi stres, sakit kepala dia kayak. Dia udah ngerjain 1,5 jam, lipat ulang. Nah, kalau lipat ulang, yang jersey digantung, nah jersey kan yang bagus digantung, kemeja digantung, udah dipisahin. Itu ada kali kerjaan hampir 2 jam sambil duduk, belum nyapunya ya. Ketika itu runtuh, nimpa macam-macam kan di bawah, blar. Bangun tidur rasanya kayak apa? Plek. Udah dia lagi kesel. Istriku juga kesel karena tadi malam istriku lagi dapat berita kurang baik dari Pekanbaru, dari rumahnya. Ini ibu dan anak dua-duanya lagi kesel. Aku di tengah-tengah. Pagi-pagi, anaknya turun. Mam, lihat ini nggak ada cadangan ini nggak, soalnya jadi apa ya? Berantakan semua. Kalau ngangkat satu-satu kan panjang. Jadi dia lagi nyari, ada nggak cadangan baju putih tangan panjang? Pernah nyimpen nggak? Ibunya juga lagi kesel. Lah ngapain aku nyimpen kaos kamu? Kan itu kaos kamu. Nah aku udah set. Ini ada apa nih dua-duanya? Karena dua-duanya stres, clash. Pagi-pagi itu dua-duanya berantem. Kenapa coba? Satu stres, yang satu stres ketemu. Itu yang kejadian di depan kamu tadi. Kebayang nggak? Teman bestie kamu diam, nyampe sekolah dia diam, kamu nyangka kamu ada apa-apa, kamu jadi cemas dan stres sendiri. Kamu di sekolah, teman kamu tuh ributin dari rumah, nyampe ke sekolah kamu salah ngomong, dia moodnya nggak enak, kamu dipukul, bak. Kena aja. Expect the unexpected. Makanya selalu diajarin sama Allah, bersiaplah dengan sesuatu yang kamu nggak tahu masa depan seperti apa. Tugas kamu bersiap maksimal. Aku mau ngomongin sikap dan respon, boleh? Kalau belajar kan kamu harus biar pintar. Yes, doa juga maksimalin. Jadi nggak mungkin kamu ngomong gini, nggak usah belajar ah, santai aja ujian. Kagak bisa, brotherku. Belajar. Kalau besok soalnya berbeda sama yang kamu pelajarin, qadarullah. Tapi malaikat bakal ngomong gini, gimana bisa ngerjain orang dia main Roblox semalaman? At least kan ngerjain soal, bener nggak? Jadi kamu bisa maksimalin usaha, belajar bisa, doa bisa. Nah ini sikap dan respon. Maaf teman-teman, sikap kamu bisa kamu atur. Tahu nggak pagi itu istriku sama anakku berdamainya kenapa? Karena mereka mengatur sikap. Akhirnya anakku yang laki-laki ngomong, iya soalnya nggak ketemu. Kata istriku, ibunya dia, kata istriku, iya habis. Lemari kamu sih kayaknya berantakan. Oh enggak, kata anakku, nih coba lihat sendiri. Lihat, benar ternyata berantakan di bawah. Tuh kan berantakan. Baru si anak cerita, tadi malam aku udah beresin ini, kucingnya naik jatuh. Nah ternyata pas sikapnya membaik, istriku membaik. Oh, istriku minta maaf.
Jarang loh ibu-ibu bisa minta maaf. Maaf, kata istriku. Sorry, kita yang salah. Gimana dong? Ya udah, istriku bilang apa? Aku bantu kamu beresin ya. Terus anakku juga jadi nggak marah-marah kan? Akhirnya berdua ngeberesin. Selesai pagi itu? Selesai. Berangkat sekolah stres nggak? Nggak, karena sikap. Respon. Contoh. Ih, mukanya kayak monyet. Udah, responnya biasa aja. Kan kamu nggak bisa prediksi tadi aku ngomong begitu. Muka kamu kayak alien. Ya, biasa aja. Bener nggak? Muka kamu mirip Bu Indah. Yang kemarin streaming terakhir siapa ya? Ada yang mirip alien yang suka dicat-cat mukanya, siapa sih kemarin? Hah? Robi Projo ya? Robi Prasojo kalau nggak salah ya namanya ya. Si Robi ini dicat merah mukanya kemarin pakai cat Frieza, musuhnya Son Goku. Tiba-tiba Robi masuk dari sini. Hai, aku sekarang live streaming sama kalian ya. Bisa diprediksi nggak? Enggak. Terus responnya apa? Biasa aja. Jangan Bang Robi ini lagi belajar. Coba lihat, respon kamu bisa kamu atur. Tiba-tiba dia datang ke sini ngejek kamu semua. Kulitnya hitam. Biasa aja. Responnya kita normal aja. Ada yang ngomong sama kamu girls tiba-tiba, dasar kamu nggak belajar adab ya di rumah ya? Nggak pernah belajar sih. Dan kamu tahu kamu pernah belajar adab. Terus respon kamu gimana? Sikap kamu gimana? Chill. Even kamu datang ke sekolah, sekolahnya kebakaran. Senang kamu sih. Dasar. Katanya ganti sekolah lah. Responnya ya ganti sekolah, sikapnya chill aja, berduka cita. Berduka bukan bersuka cita. Contoh lagi, ini aku pernah coba ke temanku. Aku tuh ada bertiga nih. Aku, Kak Ijal, Kak Iyo, bertiga. Aku, Kak Ijal, Kak Iyo. Terus aku pernah nanya, guys, ntar kalau aku mati gimana aku bilang. Terus mereka berdua ketawa lagi. Takdir Pak katanya. Ya kita lanjut main futsal. Responnya biasa aja kalau ada orang meninggal dong. Misalnya nih aku meninggal. Terus aku masuk ke dalam kuburan. Apakah orang yang ngelayat aku seminggu mereka nggak ngapa-ngapain? Enggak dong. Di atas kuburanku dia masih tanya, ntar malam jadi futsal. Anak-anak udah dikabarin udah oke sih. Ya udah, habis nguburin aku mereka pulang futsal lagi. Nggak yang tiba-tiba di trotoar. Biasa aja. Sikap, respon kamu bisa atur. Ini aku tiba-tiba datang gampar dia nih. Wah, gitu. Kan dia juga bisa mikir, bener nggak? Kamu juga bisa mikir. Kamu kenal aku udah 5 tahun mungkin, 4 lah ya kalau nggak salah ya. Dia kayak, Pak, pasti ada sesuatu. Coba, bener nggak? Pasti ada sesuatu. Kenapa Kak Dimas tiba-tiba ngegampar aku? Dipikir dulu. Kenapa kalau kamu sama ibu kamu nggak akur? Karena ini nih sikap respon. Kamu pasti mikir, mama nggak sayang sama aku nih. Sikap kamu gitu, respon kamu gitu. Mama tuh nggak suka sama aku tuh kan anak favorit. Itu sih ada di dalam otak kamu yang ini. Kamu cuma bisa memprediksi doang. Kayaknya mama nggak suka sama aku bukan anak favorit. Papa tuh ya sama aku nggak peduli. Mana ada bapak yang nggak peduli sama anaknya? Ayam jago aja sama anak ayam dipeduliin. Ini bagi manusia. Maka kamu bisa mengendalikan sesuatu yang kamu bisa kendalikan, dan kamu harus siap bahwa ini nggak bisa dikendaliin. Iya, jadi kamu gimana ya belajar chill. Ingat nggak 2020 ada apa? Kasih tahu aku. Ada apa? COVID. Ada COVID. Om aku meninggal ketika COVID. Tahu nggak meninggalnya kenapa? Bukan COVID-nya. Dia stres. Nih,
Dia stres berlebihan. Usahaku bangkrut, nanti gimana? Lihat dari COVID, Ka'bah kosong. Ka'bah kosong tahun itu. Kebayang nggak kalau kamu punya travel umroh? Kebayang nggak kalau kamu keuntungan pendapatannya dari travel umroh? Kalau kamu nggak bisa expect ini duluan dan bersiap, gantung diri orang. Kebayang 2 tahun dia kalau nggak salah ya, waktu itu ya kayak 2 tahun nggak ada sama sekali keberangkatan, nggak ada. Kak Dimas waktu COVID kantornya dibubarin, kita utang 400 juta, kita punya kontrak 9 miliar tadinya, mau dilaksanain gagal. Aku ingat waktu itu tahun 2020 Februari, Pak Anies Baswedan di Jakarta memutuskan untuk apa waktu itu namanya? Lockdown ya. Lockdown, gak boleh orang keluar rumah. Ingat banget, terus kita gini, lah kerjaan aku apa waktu itu? EO, Event Organizer, yang pasti harus bikin acara, mendatangkan 15.000 orang, 10.000 orang. Sekarang lockdown, orang gak boleh keluar. Selesai, bukan bangkrut lagi Kak, perusahaannya tutup. Kami rapat berempat, terus kita langsung ngomong, terus kita telepon sama waktu itu vendor kita, Mas, apakah kita mau nekat menjalankan? Dan aku masih nanya, ada 9 miliar loh, 120 titik di Indonesia aku ngadain event. Terus kata orangnya apa? Mohon maaf mas nggak dengar tadi perintah jelas lockdown, orang stay di rumah, bahkan sekolah juga di rumah kan? Itu aku bubarin itu seminggu ke depannya. Bayar gaji orang, tapi sambil salaman, maaf ya, kamu udahan. Untungnya aku bukan CEO-nya, bukan yang punya. Aku pegawai juga di situ. Bubar, kan aku nggak punya pemasukan. Terus waktu COVID, akhirnya ada temanku gini, Dimas, dengan bantuan Allah, perhati ini, mau nggak jualan gula merah? Kamu kalau pernah lihat ada gula merah yang bentuknya batok gitu. Nah aku ngambil dari Brebes, dan aku punya kontak di Aeon. Aeon tuh di bawahnya punya kayak apa namanya, toko ya kayak punya Indomaretnya gitu, tapi gede banget, superstore yang ada sushinya di depan segala macam. Itu temanku supplier, dia bilang gini, Dimas, kebetulan supplier gula Jawa kami hilang, mau nggak kamu yang pegang? Mau langsung. Aku waktu itu nekat beli 2 ton dari Brebes, 2 ton gula merah pakai truk tahun 2020. Aeon udah mau nerima 3 waktu itu, 3 Aeon, 2 Aeon, BSD sama Sentul. Nah, yang sama ini Cakung Utara. Tahu nggak apa? Urusan pertamanya, expect the unexpected. Orang Brebesnya tiba-tiba, Pak, nggak usah transfer dulu, saya nggak bisa ngirim ke Jakarta. What? Nggak bisa Pak. Jadi gulanya nggak bisa dikirim. Padahal Kak Dimas kan udah mau dagangin, benar nggak? Udah mau masuk, Aeonnya udah nunggu, ayo Pak, kapan masuk? Lumayan loh, ada keuntungan sekitar 7.500 di setiap 1 gula Jawa. Untung banget teman-teman. Dan dia nggak mau ngirim dari Brebes. Sakit kepala nggak tuh? Ini gimana? Sakit kepala, stres. Karena aku realitanya begitu. Tahu nggak akhirnya apa? Aku tanya, kenapa kamu nggak bisa ngirim ke Jakarta? Apa kata orang Brebesnya? Pak, kalau saya kirim truk ini ke Jakarta, saya nggak bisa pulang ke kampung. Karena orang kampungnya udah begini, lu ke Jakarta bawa virus, katanya. Karena waktu itu kan virusnya dari Jakarta, dari Depok. Dari rumahnya Ayu Ting Ting, Depok. Virusnya itu ternyata COVID pertama dari Depok. Jadi orang kampung gini, wanti-wanti. Apa coba solusinya? Coba kalau kamu kayak gitu, keluarin solusinya. Kamu kan otaknya harus tetap jalan, gak bisa tiba-tiba, yaudah berserah aja, mati sekeluarga. Kayak om aku dong, stres dan meninggal nanti. Stres kepikiran. Aku bilang gini, Mas, aku kirim truk kosong ke sana.
kita ketemu di tengah jalan tol. Oh bisa mas kalau kayak begitu. Berarti dari untung 7.500 aku harus kurangin kan? Untuk nyewa truk. Nyewa truk mahal. Sehari itu bisa 10 juta. Truk yang tontonan. Tapi dia mau. Jadi dia bilang ke orang kampungnya, aku ngirim ke kampung dekat kok. Ya emang bener. Aku pakai truk dari Jakarta, naik di truknya, dia truknya dari Brebes, ketemu di tengah jalan tol, mundurin gini, kan nggak boleh. Kamu tahu kan, kalau di tol kan satu arah kan? Berarti boleh nggak di tol dua arah begini? Jalannya di blok sementara sama aku tuh kayak, ayo mundur gini, terus pokoknya di gini ini, ketemuin. Transfer gula 2 ton. Dalam waktu sekian jam, kublok, masuk udah bayar, pulang. Yang dagang gula aman karena dia ngomong nggak ke Jakarta kata dia. Pertukarannya di tol, aku bawa gula. Nih, otaknya usahanya maksimal berarti. Kan ini kata Ustadz, usaha terus jangan pernah mundur. Udah tuh berhasil? Berhasil masuk ke gudang. Tadi mas jualan. Sebulan 250 kilo. Yes, 125 kilogram per toko. Masuk. Perusahaan tutup dapat untung. Tapi cuma 4 bulan. Tiba-tiba di Aeon ada yang kena COVID positif. Aeonnya tutup. Aeonnya tutup. Jualan mati. Gula Kadimas ada berapa ton? Sampai terakhir itu gulanya mencair di gudang. Tapi berhasil, Kadimas tetap jual. Tapi cuma mereka mau nerima 25 kg per bulan. Yang tadinya 125. 25 aja nggak laku. Karena nggak. Gimana? Ingat gak waktu itu Aeon tutup? Ada yang rumah deket Aeon? Kalau ada, ingat waktu itu Aeon aja tutup, nggak boleh orang datang. Yang tadinya Aeon itu tutup tapi cuma buka apa sih mbak namanya, bukan department store, kalau gitu apa ya, superstore lah, Aeon store di bawahnya. Tadinya buka, tutup, rugi lagi. Tahu nggak harus ngapain berarti? Berarti otaknya harus usaha. Udah pakai motor, Kadimas tawarin ke tukang cendol, tukang kelapa muda, apalagi yang butuh gula merah sebut, tukang tahu gejrot. Kadimas jual murah. Yang tadinya mereka beli mahal, aku bilang beli di gua setengah harga. Jadi selama sisa waktu itu 4 bulan, akhirnya yang tadinya pakai mobil kita jualan di toko keren, akhirnya jualan pakai motor lagi, nawarin ke mamang-mamang di pinggir jalan dengan setengah harga. Rugi? Alhamdulillah nggak rugi, tetap ada untung tapi kecil. Coba bayangin kalau kamu dalam situasi begitu. Jadi pelajarannya apa hari ini? Simple, expect the unexpected. Coba kalau Nabi Yusuf dari awal bilang, udah dibuang ke sumur, meninggal aja di sumur. Nggak bisa. Nabi Yusuf umur 12 dijual jadi budak ke Mesir. Dijual jadi budak. Umur 30 jadi apa? Jadi menteri. Dan ini aku mau tanya sama kamu, ketika saudaranya datang ke Mesir, saudaranya datang nih ke Mesir, sekitar 10 orang, itu kan saudaranya yang ngejeblosin ke sumur kan? 30 tahun Nabi Yusuf nunggu. Kalau Kadimas nih, datang 10 saudara yang masukin Kadimas ke sumur, terus kelihatan mukanya, Kadimas seorang menteri, apa yang akan kita lakukan? Bikin sumur sekarang yang bisa diisi 10 orang. Minimal 5 hari lah ngerasain. Makanannya diaur dari atas. Kan itu kan Kadimas, makanya Kadimas bukan nabi, bukan ulama, makanya kan kita dendam nanti. Tapi Nabi Yusuf bilang apa? Aku maafkan kalian semua. Kamu bisa nggak maafin musuh kamu? Kamu bisa nggak maafin orang yang ngebully kamu? Balik lagi. Ini masalah expect the unexpected. Kalau kamu udah bisa expect the unexpected, persiapan maksimal, tapi sisanya diserahin ke Allah, kamu akan menjadi pelaut yang keren banget. Kenapa Kadimas bilang pelaut?
Orang kalau bawa kapal itu nggak tahu ada badai apa enggak, bawa aja. Semakin dia nabrak badai, semakin jago nggak? Semakin jago. Nah, kamu yang ada di sini, tolong please mulai siapin diri untuk sesuatu yang di depannya nggak jelas. Maaf nih, yang ikut tahlil remaja, aku lihat dari tadi minimal celana, tas, baju, kacamata. Ini bukan hal-hal yang murah. Sepatu kamu di luar juga nggak murah. Berarti kamu alhamdulillah di keluarga yang cukup. Betul? Sampai kapan bisa begitu? Apakah nanti ibu bapak kamu akan kaya terus? No, demi Allah, no, tidak. Nanti akan ada miskinnya. Apakah bapak ibu kamu akan ada terus buat kamu nolong? Demi Allah, enggak. Paling gampang, siapin usahanya. Udah bisa masak nasi belum? Udah. Alhamdulillah. Cewek udah bisa masak? Nyetrika. Cowok-cowok udah bisa nyuci baju? Udah. Kamu keren kemarin udah mulai dagang. Udah tahu untung rugi. Yang belum dagang, dagang. Biar tahu rasanya dapetin untung rugi. Coba segelas waktu itu untung berapa? Hitung-hitungan kasar ya? Kasar aja. Sekitar 7.000. Sekitar 7.000. Berarti kalau mau dapat 10.000 berapa gelas? 10 lah. Bener nggak? Waktu itu pakai espresso, Rock espresso. tekan kan? Berarti 10 kali tekan. Ya. Set, pakai otot. Baru dapat berapa? 70.000. Baru dapat 70.000. 70.000 kamu mau begini sama ibu. Minta 70.000 top up. Dikasih cepet. Tapi yang berusaha tahu banget. Neken espresso 10 kali baru dapat 70.000. Kalau benar ya. Tadi cerita Kak Dimas kurang apa? Kalau aku nyerah pada waktu itu, ya udah Pak, nggak jadi aja gulanya. Nggak jadi duit. Ketemu di Brebes, aku ingat tuh keringetnya. Kan keringetnya nggak boleh turun ke gula. Masa ini tes ke gulanya? Jamur nanti muncul. Jadi kita pakai lap gitu, pakai masker supaya mindahinnya masih higienis. Nyampe sana masuk gudang, airnya tutup juga. Terus mau nangis guling-guling kali Mas. 2 ton modal aku. Ya enggak, ada motor jalan kaki, tawarin ke tahu gejrot butuh gula. Semua butuh gula. Nah, kamu siap-siap. Tapi ini terakhir banget, makanya ini aku abis ini tanya jawab karena ini harusnya banyak pertanyaan karena pusing. Kalau kamu pasrah, waktu itu aku pasrah, udah aku mati. Udah aja diem di rumah. Kan anak aku harus sekolah. Yang ada aku udah berhenti aja dulu sekolah, nggak usah bayar. Kan nggak punya duit. Akhirnya berjuang mati-matian minimal dapat deh masuk gula merah berapapun keuntungan. Sampai sini paham? Kalau pasrah mati kita. Tapi yang kedua, nah, usaha maksimal terus tawakal. Ini yang mau aku catetin ke masuk ke otak-otak kamu semua nih. Kalau boleh dicatat, kalau enggak aku akan ulang-ulang. Usaha maksimal terus tawakal. Ulang-ulang terus nih. Kalau teman-teman mau catat boleh. Usaha maksimal lalu tawakal. Usahanya maksimal lalu tawakal. Kalau kata Rasulullah, tie your camel. Ikat dulu untanya. Rasulullah pernah bilang loh. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kan ada Allah. Unta kan berharga kan? Dia mau masuk warung, untanya disimpan di luar. Gak boleh loh sama Rasulullah. Ikat dulu untanya, baru kamu tinggalin. Kan unta milik Allah, unta dijaga Allah. Paham gak maksudnya Mas? Jadi kalau dia terlalu pasrah, untanya disimpan di luar, kabur. Unta melihat unta betina juga kabur dia ikut. Unta lihat makanan kabur. Kayak kucing kamu tuh yang punya kucing, nggak bisa diandelin kan kucing kan? Dipanggil nggak mau, dipeluk kabur, makan. Kalau dia marah, di lantai. Jadi akhirnya bukan pasrah, usahanya maksimal. Siapin diri, belajar, doa. Tapi kalau hasilnya maaf nih, kamu udah berdoa, ya Allah, lindungi orang tuaku sampai aku tua, sampai aku bisa. Minggu depan meninggal orang tuanya. Bisa apa kita?
Ketika itu terjadi, kasih ke Allah hasilnya. Ya Allah, aku udah belajar maksimal tapi nilainya tetap 80. Alhamdulillah. Ini mulai perkataan di awal tadi. Dia udah bilang Alhamdulillah for everything. Like for everything. Bahkan orang Gaza tahu nggak? Saking keren ilmunya ini, usaha maksimal dan tawakal. Pas ibunya syahid, dia bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ummi syahid katanya. Alhamdulillah ibuku meninggal syahid karena di Gaza peperangan. Jadi kalau ibunya meninggal pasti masuk surga. Orang Amerika bingung tuh. Ibunya meninggal, kok Alhamdulillah. Oh ternyata ilmunya ini. Bahasan hari ini berat. Kamu harus usaha maksimal sampai mentok. Hasilnya YGAA. Apa YGAA? Kan udah sering ketemu aku ulang-ulang loh YGAA. Ya, gimana? YGA. Ya gimana Allah aja. Kita usahain nih, minum suplemen sehat. Kena kanker. YGA. Mungkin Allah punya rencana lain. Oh, Kamirja udah niat nih. Sip, umur segini aku mau nikah. Udah diusahain, udah dimaksimalin. Tapi umur segitu misalnya belum akan ada. Alhamdulillah, YGA. Karena Kamirja bilang Alhamdulillah, pasti diuji juga di situ. Contoh. Oke? Habis dari sini kita diskusi, siapa tahu ada yang mau menyampaikan sesuatu gitu Kak ya. Dan sekarang doing nothing 1 menit aja untuk menyerap semua yang berat-berat tadi. Untuk menyerap yang berat-berat tadi. Sok silakan 1 menit doing nothing. Tapi namanya belum ya? Belum ya? Belum. Masih kan? Aku takutnya salah. Udah Pak, anak udah 2. Kalau anak Mika kan suka gitu, kelihatannya muda kayak Bang Rinal. Iya. Udah punya anak. Iya. Kasih waktu 30 detik nih. Doing nothing dulu, abis itu silahkan kalau ada yang mau nanya. Abisnya mau ambil ini? Naik rokan? Boleh Mas ya. Kita berganti. 30 detik lagi memang. Alhamdulillah, hari ini dapat ilmu. Telinga saya masih bisa dikontrol untuk berusaha mendengar. Padahal tahu gak teman-teman, yes, hati ini terdorong untuk mengerjakan tugas kuliah saya yang deadline-nya besok. Orang pengennya gitu ya? Yes, artinya apa? Yes, dari sini saya juga belajar bahwa saya cuma bisa mengkontrol apa yang saya sedang lakukan. Saya lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa mengkontrol apa yang saya sedang lakukan. Saya lagi nge-host. Habis ini saya harus menyampaikan suatu hal. I have to resume sedikit. Aku harus memimpin lagi dan lain segala macam. Itu yang saya bisa kontrol. Dan kalau saya fokus ke tugas perkuliahan, macam-macam. Akhirnya saya tadi ngomong apa? Tadi materi tentang apa? Dan lain-lain. Maka dari itu teman-teman, yes, yang mengamalkan bukan hanya teman-teman, tapi saya juga insya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Oke, tadi kita diberikan kesempatan untuk bertanya teman-teman, karena tadi materinya, yes, kalau kata Kak Dimas tadi cukup berat ya. Tapi mungkin hari ini belum paham, pahamnya nanti pas udah SMA, pas udah kuliah, dan itu terjadi pada orang-orang dewasa mostly ya. Waktu itu saya pernah dengar ini, pernah dengar itu. Seperti itu. Oke, saya akan memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Kembali ya, 3 kesempatan untuk bertanya karena ada hadiah teman-teman untuk 3 orang pertama yang berani untuk bertanya. Kita mulai dari langsung aja tunjuk tangan yang saya lihat cepet banget. Oke? 3, 2, 1, go. Saya sih tadi ngeliat ya ada handnya tuh agak ke atas banget. Nah itu jilbab yang warna pink. Boleh gak?
Silakan ingin bertanya? Yes, you. Only you. Mau bertanya? Oh enggak. Yang benar guys. Ini gak ada yang mau bertanya, beneran? Coba kita, berarti kalau enggak nanti kita coba tes terakhir kami. Oke, alhamdulillah. Siapa tadi? Ya, nggak jadi. Oke. Beneran nih gak ada yang mau bertanya? Oke, atau ada yang mau dibahas lagi kali Kang Dimas ya? Nah, ini aku cuma ngasih lihat aja ya. Oke, boleh. Ya. Nanti aku pengen nanya juga sama teman apa yang bisa dikendalikan, apa yang bisa enggak. Aku ngambil contoh Hamza dan teman-teman. Ini ada nabi-nabi ulul Asli. Bacain siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke, apa yang mereka tidak bisa kendalikan ya? Start dari Nabi Nuh, aku ngetes. Biar nanti teman-teman coba. Nabi Nuh nggak bisa ngendalin apa? Anaknya. Orang lain. Anaknya, yes? Banjirnya, datangnya kapan kan? YGAA ya. Oke, anaknya juga nggak bisa, betul. Dan yang lebih luar biasa, Nabi Nuh nggak bisa ngatur, nggak bisa ngendaliin rakyatnya. 950 tahun yang ikut Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Ya kan? Dikit banget loh. 950 tahun berarti setiap 10 tahun dapat 1 orang. 10 tahun dakwah yang duduk 1 orang. Baik, gak usah Tumar Mita, usah Abu Soma. Ngomong 10 tahun 1 orang yang duduk, itu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dia gak bisa atur? Itu anaknya dipotong. Anaknya dipotong, itu perintah Allah, benar gak? Kan gak expect. Sayang ya sama Ismail, iya, potong lehernya ya. Tapi ada yang keren. Nabi Ibrahim gak bisa ngendaliin sesuatu, tapi Allah atur dengan baik. Apa coba? Allah mau nunjukin kuasanya Allah waktu itu. Allah pengen ngasih tahu kita bahwa apa yang Allah kerjakan gak usah pakai logika. Kata Allah, masuk ke apinya. Iya. Nabi Ibrahim bisa ngendaliin api. Yang ngendaliin apinya siapa? Allah bikin apa apinya? Yes. Yes. Makanya kamu kalau dekat sama Allah, kamu lakukan yang Allah mau, nanti hidup kamu dikendaliinnya sama Allah. Mau nggak dikendaliin Allah? Aku sih mau banget. Aku udah capek ngendaliin diri sendiri, capek tahu, gagal mulu. Beneran, ngatur hidup sendiri mah gagal. Coba minta atur sama Allah, udah selesai. Meskipun nanti kalau Allah yang ngatur, banyak hal nggak expect, banyak hal yang unexpected. Coba Nabi Ibrahim kaget berapa kali. Maaf ya, makanya namanya ulul azmi. Kaget berapa kali coba? Yang pertama, masuklah ke dalam api ya Ibrahim. Untung Nabi Ibrahim nabi, jadi nggak banyak tanya. Yang kedua, simpan istrimu di padang pasir. Kaget kedua tuh. Terus nggak pakai nanya gini, seriusan ya Allah? Enggak. Kamu disuruh mandi nanya balik, seriusan mandi jam segini? Ya emang bener. Kamu nanti SMP mondok ya, seriusan Pak aku mondok. Nabi Ibrahim disuruh misahin anak istrinya ke padang pasir. YGA dites Nabi Ibrahim. Apa yang tadi terakhir? Sembelih Ismail. Oke, Nabi Musa, apa yang nggak bisa dikendali nama Nabi Musa? Firaun, betul. Firaun bapaknya, tahu kan teman-teman? Firaun tuh bapaknya Nabi Musa, bapak angkat. Tapi kan bapaknya bertahun-tahun. Nabi Musa nggak ada bapak ideologisnya, tuh nggak pernah muncul di ceritanya kan? Bapak biologisnya nggak pernah muncul. Jadi bapaknya Nabi Musa pada itu bapak angkatnya siapa? Firaun. Jadi rasanya kayak ngomong ke bapak sendiri. Pernah nyoba ngomong ke bapak sendiri? Pernah. Ya, kalau moodnya nggak bagus, omongan kamu kadang dipotong. Kadang masih muda, tahu apa sih? Ada aja bapak kita begitu ya. Oke. Dia nggak bisa diatur lagi yang kedua, tapi nolong Nabi Musa. Nabi Musa tuh cuma diperintahin Allah satu, ketukan tongkatnya. Nggak ada selanjutnya harus ngapain. Kalau kita banyak tanya kan, diketukinya kemana ya Allah? Sini bukan? Apa sini nih? Dalam nggak? Diobok? Diketukinnya berapa kali? Pakai
kanan kiri, dia bakal banyak nanya. Nabi Musa mendengar ketukan tongkatmu ke tanah, langsung tahu ini perintah yang hasilnya pasti unexpected. Kaget nggak tuh? Tak, luar. Kebayang suaranya coba. Laut ngering, berarti kan ada yang ketahan. Ada sebuah mega force yang membuat dia bertahan. Tahu Bobo itu kuasa berapa tuh? Gak tahu tuh, pengendali air juga nggak mungkin ngebelah laut. Bisa sih ngangkat laut kalau dicerita, tapi 12 gam. Kadang yang dibelah sama Allah 12. Lautnya dibagi jadi 12 gam. Makanya ketika Nabi Musa melakukan jedar, yaitu Nabi Musa nggak bisa ngendaliin air laut, Allah yang ngendaliin. Nah sekarang kamu punya musuh, kamu punya orang yang kamu sebel tiap hari, bisa nggak kamu kendaliin? Siapa yang bisa ngendaliin dia? Minta sama Allah. Iya. Ya Allah, boleh nggak yang nyebelin itu nggak dekat sama aku? Ya Allah, boleh nggak bapak sama ibu aku nggak berantem terus tiap hari? Ya Allah, boleh nggak ibu aku dengerin aku sekali aja? Boleh nggak bapak aku dengerin pendapat aku sekali aja? Boleh nggak seminggu ibu aku nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah? Kamu terima nggak kalau dimarahin, tapi dimarahinnya nggak pakai ngomel-ngomel, terima kan? Kalau dipukul ya iya, kita juga nggak terima. Makanya kalau kamu masih dipukul sama ibu kamu, yang memiliki ibu kamu siapa yang mengendalikan ibu kamu? Allah, mintalah sama Allah. Itu pelajaran penting pada hari ini dari nabi-nabi ulul azmi. Aku mau ngecek di sisa waktu 2 menit terakhir, aku mau ngecek ya. Aku akan menyebutkan sesuatu, kamu bisa kendaliin atau enggak. Boleh? Oke. Traffic jam. Bisa. Macet jalanan bisa kamu kendaliin? Enggak. Terus supaya datang tepat waktu gimana dong caranya? Terbang. Terbang. Kagak ada realitanya kita terbang. Apa dong? Berangkat lebih awal. Usahanya kita kendaliin untuk bisa bersiap-siap sesuatu yang unexpected. Oke? Berangkat lebih pagi, lebih awal. Tapi kalau ternyata macetnya parah, ada lubang di situ, sejam nggak bergerak, kamu nggak sampai ke sini, udah berangkat lebih duluan, apa yang harus kamu lakukan? Enggak lah, ya udah. Ini kamu dari Bekasi, terus macet, bolong jalanannya, bolong kena air. Kamu baru di Bekasi aja udah macet, nggak nyampe ke sini, terus apa yang harus kamu lakukan? Ya udah, ibu kamu nanti ngomong ke panitia, maaf anak saya nggak bisa datang. It's easy peasy, respon. Kamu bisa atur respon kamu. Oke, kamu lagi diam di mobil sama keluarga kamu, tiba-tiba duar, ketabrak sama orang naik motor. Orangnya ngantuk. Orangnya bisa mengendalikan kantuknya nggak? Enggak. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sekeluarga sama bapak kamu sama ibu kamu. Lihat, sikap. Tanya dulu, Mas, kenapa nabrak? Maaf Bu, Pak, saya begadang. Istri saya baru meninggal minggu kemarin. Anak bayi saya nggak bisa tidur. Respon kita, oh ya udah, maafin. Dia pergi. Kalau dia bohong gimana? Bisa ngatur nggak dia? Kita bisa ngatur nggak kalau dia bohong apa nggak? Kalau dia bohong, urusan siapa berarti? Allah. Mulai pintar. Mulai pintar. YGA, betul sekali. Yang masih suka takut tidur sendiri sama hantu. Rasa takut bisa kamu kendalikan nggak? Bisa. Nggak ada hantu, jin ada. Makanya baca ayat kursi. Dan kamu yakin jinnya nggak bisa dekat. Selesai? Selesai. Kenapa sholat selalu telat? Salah siapa? Salah Roblox? Salah Mobile Legend? Yang kita nggak bisa AFK? Salah episode One Piece?
nggak habis-habis. Salah kita nggak ngatur. Sampai sini tahu ya? Berarti untuk menghadapi sesuatu yang gak jelas di luar sana, persiapkan diri semaksimal mungkin. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai sama yang kamu mau apa? Tadi perkataannya satu di depan opening apa? Say Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan nggak sesuai perkiraan, tapi kamu udah maksimal belum? Udah. Buat yang udah gede di atas kelas 6, boleh angkat tangan. Yang di atas kelas 6 ini catat sama kamu, masuk surga bukan karena hasil tapi karena proses. Ini cuma kamu yang ngerti, yang bawah-bawah mungkin masih gampang. Jadi kalau kamu sabar, masuk surga karena sabarnya, bukan karena hasilnya. Emang masuk surga karena kamu ngafalin Quran? Bukan. Usaha kamu ngafalin Quran yang bikin masuk surga. Sampai mati-matian mau muntah. Kamu punya teman piknik, bukan kamu berhasil membuat dia sadar masuk surganya, kamu sabar ngadepin dia. Sama kayak Nabi Musa ngadepin Fir'aun tadi Bapak angkat. Gitu, responnya yang bikin masuk surga. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman paham. Bersiap maksimal, sisanya serahin ke Allah, tawakal. Ini akan terjadi terus-terusan. Semua ustadz akan ngingetin kamu tentang ini. Betul yang belum paham, ingat perkataan tadi, ingat YGAA, semuanya serahin kepada Allah. Kita usaha maksimal terus. Oke? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kang Dimas, luar biasa materinya, ilmunya, knowledge-nya. Terima kasih once again. Teman-teman, kalau benar ya, tadi gak ada yang menanya, benar ya? Oke, kalau gitu saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang teman-teman dapetin hari ini. Oke? Karena kalau dari tadi kalau tadi saya lihat yang ngomong cuma satu orang ini terus, yes, kamu yang sedang memakan pisang, kamu adalah orang yang sangat aktif hari ini, maka congratulations, aku akan memberikan satu voucher kepada kamu. Yeay, tepuk tangan untuk oke. Alhamdulillah. Masih ada 2 nih ya. Ini bisa ditukar sama Light City ya tadi kayak Light City di roteh. Yes, Light City enak, sweet. Tapi yes, you have to control what you can control. Oke. Aku akan memberikan, gini aja teknisnya teman-teman. Kayak tadi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Oke, jadi aku tadi yang baru datang kan belum dapat games tadi ya. Jadi teknisnya tadi ini kan ada 2. Yes, aku akan memberikan ke boys sama girls. Kita awali dari boys dulu. Jadi kalau yang terakhir kali dapat mic, maka dia yang akan berbicara. Oke? Are you ready? Kita mulai dari boys. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau udah di ujung, dioper lagi, dioper terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti jangan dilempar. Stop. Dia lagi. Oke. What was I going to say? Oh iya, tadi apa? Masih ingat tugasnya? Mission, your mission? Yes. Yes. Apa yang sudah didapatkan dari hari ini? Sederhananya, apa kira-kira yang kamu suka dari materi tadi? Silakan. Isi your mic. Oke, atau mungkin gini aja. Yes, you can introduce yourself. Kamu boleh kenalkan diri kamu dan ucapin satu kalimat atau kata yang kamu ingat dari Kang Dimas dan kenapa. Oke? Bisa ya? Go. Indonesia aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zafi, umurku 11 tahun.
Iya. Oke. Nama panjangku Muhammad Zafar Fatih. Kamu bisa memanggilku Zafi. Umurku 11 tahun. Udah. Yes. Satu kata yang kamu ingat dari Kang Dimas. Expect the unexpected. Oke, expect dan unexpected. Oke, tepuk tangan untuk Zafi. Guys, 11 tahun, kelas berapa? Kelas 5. Itu merupakan hal yang nggak mudah untuk seorang anak kelas 5 untuk berbicara di depan umum. So, congratulations atas keberanian kamu, Masya Allah. Oke, now boys sudah, sekarang kita ke girls, guys. Are you ready with your mission? Are you ready? You want to ask something? Oke, ini congratulations. Oke, boleh silakan. Yes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau nanya aja, jadi kan tadi takdir itu termasuk yang gak bisa diubahkan ya. Betul. Tapi kan takdir itu ada takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah dengan doa atau usaha. Ya. Nah, kalau kita udah usaha atau doa itu termasuk ke emang Allah ngubah aja karena usaha kita atau udah ditulis di takdirnya juga. Kalau Yes. kita bakal usaha. Keren banget. Udah gitu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus banget pertanyaannya. Seseorang yang pemberani ya. Padahal tadi dikasih kesempatannya untuk memberikan pernyataan, tapi tadi ingin bertanya. Luar biasa. Silakan ya nih, Mas. Boleh. Terima kasih Kak. Alhamdulillah. Takdir bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa. Takdir itu ranahnya Allah. Tapi gini yang kita suka lupa. Allah pemilik alam semesta selalu ada dan tidak pernah tidak ada, pencipta dan penjaga. Berarti Allah pemilik semua takdir manusia. Allah punya kendali nggak mengubah takdir kita? Punya. Itu kakak, makanya doa ada di sebelah kanan. Doa kita kak berkali-kali, berulang-ulang dan terus-menerus itu seakan-akan kayak datang terus, karena Allah tidak pernah tidak mendengar doa. Orang yang doanya sekali sama yang 1000 kali beda impactnya. Tapi nanti kakak akan masuk ke sebuah pemahaman ketika kakak udah gede. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama-sama makhluknya. Allah tuh akan grant your wishes dengan caranya. Itu contoh nih kak, gampangnya. Ada seorang wanita pernah minta sama Allah di depan Ka'bah, ya Allah, jadikan aku wanita paling sabar, jadikan aku wanita paling sabar, jadikan aku wanita paling sabar. Nyampe rumah apa? Anaknya sakit, suaminya selingkuh, bapaknya sakit, sama Allah dikasih ujian. Tapi 5 tahun dari berdoanya, dia bilang, benar ya, semua yang dikasih Allah nggak pernah salah. Aku sekarang jadi wanita yang lebih sabar dan bisa dibilang wanita paling sabar yang pernah aku kenal. Karena dia udah ngelewatin banyak hal. Contoh ya kan nggak bisa. Allah itu juga memberikan kita pelajaran yang dijadiin sabar langsung. Benar nggak? Kamu nanti cek kisahnya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam aja nggak bisa nolak takdir. Apa takdir Ibunda Maryam? Absurd banget loh. Tiba-tiba hamil. Ibunda Maryam ngomong sama cowok aja nggak pernah. Jalannya melipir di samping, jilbabnya panjang, marbot masjid. Hamil loh takdirnya. Kayak wah benar-benar unexpected banget. Tapi respon Ibunda Maryam apa? Alhamdulillah ya Allah, berarti ini tetap takdir terbaik darimu. Gitu kak. Jadi takdir bukan di ranah kita. Cuman Allah udah kasih kisi-kisi buat teman-teman. Ramadan ini nanti jatuhnya di 2 Februari kalau tidak salah, awal Februari ada 10 malam terakhir. Di salah satunya ada malam namanya Lailatul Qadar. Disitulah stop Roblox, stop Minecraft, stop scrolling. Di 10 malam terakhir kata Allah,
mana sih yang pengen takdir aku ganti? Gitu kata Allah. Mana aku mau lihat 10 malam terakhirnya itikaf enggak? Apa malah main? Jadi Allah kasih kita yang itu Kak, ranah doa dan usaha. Allah bahkan bisa ngerubah takdir kita instantly, bisa dong. Gitu Allah Azza wa Jalla. Kita kadang suka lupa Allah sekuat dan sebesar apa. Jadi bisa. Tapi bukan kita yang kendalikan. Tugas kita usaha dan doa maksimal. Dan terakhir Kak, kuncinya apa doanya? Baik nggak? Karena ada orang yang doa usahanya yang penuh riba sukses, kan nggak mungkin. Ya Allah, judul ini menangkanlah ya Allah. Dan maling aja bilang bismillah mau ngedobrak rumah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kali ini nggak ketangkep ya Allah. Lah, doanya salah. Jadi itu pun ada Kak, ceritanya doa yang tidak tepat. Nanti insya Allah nextnya juga kita bisa bahas tentang masalah doa dan takdir ini dengan lebih komprehensif lagi. Terima kasih pertanyaan kamu, keren banget, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih Kakak, karena dengan Anda bertanya saya juga mendapatkan knowledge dari Kang Dimas. Alhamdulillah. Seperti yang sudah dijanjikan bahwa yang bertanya akan mendapatkan yes voucher untuk menukar menjadi light city. Tepuk tangan sekali lagi, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah teman-teman, gak bosan-bosan. Alhamdulillah. Karena hari ini kita telah mendengarkan banyak materi yang sangat luar biasa. Saya mau bilang gini teman-teman, kita tuh hari ini kayak lagi masak. Terus teman-teman, kita tuh mau masak. Teman-teman kalau mau masak, apa yang harus dilakukan? Beli bahannya dulu. Let's say teman-teman mau masak puding, beli agar, beli apa lagi? Gula, beli catakannya, beli kompos segala macam. Once teman-teman udah di rumah, apakah teman-teman memajangnya atau masaknya? Teman-teman masak. Ya, sama kayak hari ini. Teman-teman datang dengerin materi, tapi kalau gak diamalin, buat apa guys? So, apa yang tadi udah didapetin, coba amalkan sesuai kemampuan. Yes, apapun itu, sekecil apapun. Besok kalau ada yang masih sekolah, ada yang kelas meeting mungkin, terus ikut futsal, ikut basket, oh saya mau menang, ya udah usaha, kira-kira gimana? Sama tim, komunikasi dan lain-lain. Itu sederhana, tapi mengamalkan apa yang telah dipelajari. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi bersama. Boleh teman-teman kita berdiri dan membuat barisannya yang rapi. Oke, duduk tanpa berdiri ya? Duduk ya Kak? Duduk aja ya? Oke, berdiri aja. Oke. Ya gimana mau aja. Oke. Laugh, I could smile, dan itu nikmat. Bandingkan ketika mata cemberut dan sama apa itu nikmat untuk dirasakan, kan enggak? Tapi teman-teman hari ini nyaman, enak, bisa mendengar. Bayangin telinga kalian, gendang telinganya di turn off kayak lampu ini. Lampu ini kalau di turn off, apa yang terjadi teman-teman? Mati, gelap, dan tidak kelihatan apa-apa. Yes, that's the condition ketika kita kalau gak diizinin something, one of our body, right? Kalau gak diizinin, yes, itulah yang akan terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lengkap tuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, let me introduce myself. Tadi udah kenalan sama boys, tapi sama girls tadi aku belum sempat kenalan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Milzam Rashad. You can call me Milzam, and I am 20 years old. Aku 20 tahun, gak jauh dari teman-teman. Ya kan? Teman-teman masih teens, ada yang tadi SMA, ada yang masih SD kelas 5. Wow, keren banget. Kelas 5 udah masuk sini. Aku itu seorang pelajar dan pengajar at the same time. I teach English in a private course, dan I teach primary school students English ya. Makanya tadi pas dengar ada anak kelas 5, ya, aku jadi ingat muridku.
karena that's the only my students yang kelas 5, dan itu dia berdua di dalam kelas. Dan yes, anak SD brain rot everything guys. 6, 7. Aku storytelling dikit ya sambil kita nunggu Kak Dimas. Oke, jadi pas aku ngajar ya, kayak kalian bayangin gak sih, aku masih 20 tahun tapi udah ngajar gitu, kayak gak masuk akal banget. Padahal itu baru beberapa tahun setelah aku SMA, tiba-tiba ketemu murid yang which is aku belum lama loh di fase itu. Menarik banget ketika aku ngajar itu. Yes, sama bahasa Inggris, numbers. Ketika aku ngucapin 6, 7, teman-teman murid-murid aku langsung apa ya, cukup guys, aku sudah bosan dengan 6, 7 itu. Jadi kalau aku ngeliat 6, 7 lagi di sini, please, stop it, diubah perlahan-lahan, jangan 6, 7 lagi, mungkin nanti ada yang baru. Dan itu unexpected, yes, sesuai dengan tema hari ini, expect the unexpected. Yes, ini judul yang sangat bagus banget, karena kita akan selalu bertemu suatu hal yang tidak kita bisa pastikan. Saya tidak bisa pastikan besok atau 1 menit lagi saya bisa minum mineral yang ada di kiri saya. Padahal saya detik ini haus banget. Saya berencana, abis ini kalau udah kelar masuk ke materi saya mau minum mineral, tapi itu tidak pasti. Karena bisa saja ketika saya duduk, bam, tulang saya tiba-tiba nggak diizinin, atau part of my body tiba-tiba di turn off. Gimana saya bisa menikmati segelas atau sebotol mineral tersebut jika salah satu trakea saya, lidah saya itu di turn off? Maka ucapkanlah alhamdulillah. Lagi minum tuh seger banget kan, alhamdulillah. Itu nikmat guys. Bayangin di luar sana teman-teman, yes, saudara kita di Palestina, di Gaza, kita bisa milih habis ini mau makan apa. Kamu mau makan apa habis ini? You, the right one. Apa? Nggak tahu. Let's say nasi goreng. What's your favorite food? You, what's your favorite food? Nasi goreng, fried rice ya, karena aku sebutin ya tadi. Fried rice. Kita nggak bisa memastikan kita bisa makan nasi goreng atau tidak. Mungkin saja Allah merencanakan yang lebih baik. Mungkin kita akan makan batagor, mungkin kita akan makan pizza. That's the unexpected. Maka expect-lah suatu hal yang baik. Maka hari ini alhamdulillah teman-teman, kita sudah sama-sama di sini ketemu Bang Dimas atau Kang Dimas ya. Aku biasa manggilnya Kang atau ya Kang sih biasanya ya. Alhamdulillah banget aku hari ini sama-sama belajar. Jadi bukan teman-teman doang yang belajar, aku hari ini belajar ngomong, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini di Taklim Remaja kita belajar tentang menghadapi situasi yang tidak diduga-duga, dan itu banyak sekali. Dan hari ini kita belajar ada sesuatu yang bisa dikendaliin, ada sesuatu yang enggak. Dan mudah-mudahan teman-teman Taklim Remaja hari ini menyimak, karena ini berat sekali. Tapi kalau sudah bisa menguasai hal tersebut, maka anak-anak Taklim Remaja tidak akan takut menghadapi masa depan, dan juga tidak akan sedih meratapi masa lalu yang sudah terjadi. Mohon doanya supaya teman-teman Taklim Remaja kuat menghadapi apapun, dan ujung-ujungnya kalau ada apapun yang terjadi yang tidak sesuai, YGAA, ya gimana, Allah aja. Doain kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang banget hari ini bisa membersamai komunitas Taklim Remaja sebagai host. Makasih banyak udah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya, tentunya yang mungkin masih muda ya, dan sesuai judulnya Taklim Remaja, which is saya belum lama juga berada di fase remaja, dan alhamdulillah sekarang dipertemukan dengan Kak Dimas dan teman-teman hari ini yang belajar. Dan hari ini materinya luar biasa banget, kita diajarin untuk bertawakal, gimana supaya kita bisa berusaha yang lebih maksimal lagi, dan sisanya kita setelah berusaha adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, makasih banyak terutama Kak Dimas yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik, friendly, dan mudah dipahami, which is itu sangat baik untuk remaja. Thank you so much. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Keras, yang keras. Dari SMP Citra Zahra dan saya kelas 7. Alhamdulillah di acara ini saya mendapatkan ilmu baru di mana tentang tawakal Dan tentang ekspektasi YG AA. Ya gimana Allah aja. Ini Nabila lulus SD, nanti insya Allah mau pesantren di Solo di Imam Bukhari Solo. Jadi materi dan temanya itu sangat cocok sekali buat mempersiapkan nanti Nabila insya Allah dan Kak Farira nanti di lingkungan yang baru, dan juga ini kalau Maryam ikutan juga, Maryam baru masuk TK. Doakan mudah-mudahan kami selalu dalam komunitas yang sama-sama mencari ridho Allah dan bisa mengamalkan ilmu yang dikasih sama Kak Dimas Adista hari ini. Terima kasih banyak panitianya semua. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gani Raja Baberna. Ya, perasaan aku hari ini ke kajian kali ini ya seru aja, terus dapat pengalaman baru, ilmu-ilmu baru dari Kak Dimas. Ya mungkin itu aja nih. Ya, itu aja. Jangan lupa ikut taklim remaja ya teman-teman. Hah?